Makanya ketika misalnya seorang istri bekerja, dia mencari nafkah juga, maka pertama itu harus izin suaminya, karena dia tidak wajib. Yang wajib itu adalah suami. Walaupun dalam kehidupan kita saat sekarang ini kita lihat ya, karena mungkin pekerjaan sudah banyak, ada pekerjaan kantor, pekerjaan mengajar, itu bisa dilaksanakan oleh perempuan juga, sehingga banyak perempuan yang bekerja juga. Tapi dari segi nafkah, bahwa perempuan tidak wajib dia memberikan nafkah, dia menerima. Yang wajib itu adalah laki-laki. Kita lanjutkan bahasan kita dalam tema muamalah halal haram, yang mana kita masih membahas tentang kehidupan sosial yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan. Dan sebelumnya kita telah membahas perempuan yang haram dinikahi atau mahram. Dan kita sebutkan bahwa ada beberapa orang yang dalam Islam itu haram dinikahi, dan kita sudah sebutkan. Nah, kemudian juga kita masuk pada pembahasan ma yata'allaqu bin nafaqah, itu apa-apa yang berkaitan dengan nafkah. Dalam Islam itu salah satu yang diwajibkan bagi seseorang, khususnya suami, itu adalah nafkah yang mesti ditunaikan kepada keluarganya, khususnya istri dan anak. Maka kalau kita lihat di sini makna nafkah itu, apa yang dimaksud dengan nafkah, yaitu ma yunfiquhul insanu ala iyalihi, sesuatu yang diinfakkan seseorang kepada keluarganya. Ini makna nafkah secara bahasa, dan dia berasal dari kata anfaqa yunfiqu, infak. Makanya kalau kita lihat dari segi bahasa, infak ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Ini memiliki kaitan. Bahkan terkadang kata sedekah itu dipakai bahasa infak. Seperti misalnya dalam Al-Quran disebutkan walladzina yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas dan perak, yaknizuna az-zahaba wal fidda wa la yunfiqunaha, tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahu mereka tentang azab Allah yang sangat pedih di akhirat. Jadi menyimpan emas dan perak, maka azab Allah sangat pedih. Tapi kata para ulama di sini, menyimpan di sini bukan bukan sekedar menyimpan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Karena kalau menyimpan saja ya boleh. Ada orang menabung emas, menabung perak, dan itu memang emas dan perak ini adalah bahan yang bisa bertahan lama, sehingga bisa untuk disimpan. Sehingga orang yang menyimpan emas dan perak ini, kalau tidak menunaikan zakatnya, maka azab Allah sangat pedih. Jadi di situ infak maknanya adalah zakat. Begitu juga infak ini kadang bermakna sedekah juga.
Artinya dimaknakan infak itu sebagai sedekah. Makanya di kotak amal kita itu ada infak. Itu maknanya adalah sedekah. Artinya mengeluarkan harta yang mana itu baginya adalah sunnah. Karena kalau nafkah nanti nafkah ini disebutkan adalah sesuatu yang wajib. Maka disebutkan bahwa wahiyya syar'an ma yunfikul insanu ala iyalihi, sesuatu yang dinafkahkan, sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang yang merupakan tanggungannya, minat ta'am, dari berupa makanan. Jadi pertama nafkah itu adalah berupa makanan. Maka yang pertama kewajiban seorang suami kepada istri itu adalah makanan, ta'am. Ta'am ini adalah kebutuhan pokok. Apa itu? Zakat. Oh, zakat ini Pak, itu tidak mesti dilafazkan. Tidak mesti. Jadi boleh kita berzakat itu tanpa dilafazkan. Misalnya kalau dari jauh nih misalnya, ada kawan misalnya, kawan kita tahu kawan ini berhak menerima zakat gitu, atau keluarga. Nah, kita minta nomor rekeningnya, habis itu kita transfer ke dia. Ini ada, ya kita udah transfer, kasih tahu bahwa ada ini, boleh kita lafazkan itu saya serahkan berupa zakat, boleh. Boleh juga dikasih tanpa dilafazkan. Jadi zakat ini boleh tanpa dilafazkan. Jadi kalau misalnya di situ ada kota zakat, tertulis di situ misalnya zakat mal, itu boleh kita niatkan di hati, langsung masukkan, udah selesai. Jadi kita bermasa pertama kita dikeluarkan zakat. Untuk tahun depan gimana? Dan berapa kali itu harus habis di zakat? Berapa kali? Kita beli misalnya 1 kilo emas ya. Pertama ada dikeluarkan. Tahun depan gimana? Tahun depannya gimana? Berapa proses? Ya. Jadi zakat ini ada syaratnya Pak. Pertama dia mencapai nisab. Nisabnya sampai. Nah, nisab itu 83 gram. Kalau 1 kilo itu berarti 1000 gram ya. 1000 gram ya. Berarti mencapai nisab. Pertama udah tercapai dari segi nisab. Yang kedua harus haulan. Haul itu 1 tahun Qamariyah, 1 tahun Hijriyah, di Muharram, Safar, itulah. Jadi nanti 1 tahun Qamariyah sampai 1 tahun maka kena 2,5%. Jadi kalau 1000 gram tadi maka keluarlah 2,5%. Nah, tahun depan harta itu sudah dizakati. Tahun depan masih mencapai nisab lagi, nisab sampai lagi, kena lagi kewajibannya. Jadi selagi 2 syarat ini terpenuhi, pertama tercapai nisabnya, kemudian tersimpan selama 1 tahun, maka kena. Jadi emas tadi 1 kilo 1 tahun pertama kena, karena mencapai nisab. Itu udah selesai Pak. Artinya harta kita untuk tahun ini udah selesai tahun ini kan.
Kalau kita belanjakan, kita jual emas tuh udah menjadi hak kita. Udah. Nah, ternyata tersimpan lagi. Ini kewajiban lain lagi. Gitu. Jadi setiap tahun ya, selagi terpenuhi dua tadi, nisab dan haul. Ya sama dengan ini, sama dengan kayak zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan tiap tahun. Kenapa? Selagi kita masih hidup. Karena zakat fitrah itu terkait dengan jiwa. Maka selagi jiwa kita masih ada, maka selama itu kita berzakat fitrah. Kalau zakat mal kan terkait dengan mal, dan dia kewajibannya per tahun. Maka selagi ada itu, ada haul dan nisab, ada nisab dan haul, maka terkena dia per tahun, setiap tahun. Ya. Ya betul. Tidak mencapai lagi. Betul. Misalnya 83 gram dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti mungkin kurang lebih 2 gram. Jadi tinggal lagi 81. Nah, tahun depan nggak ada tambahan, hanya 81 ini. 81 tidak mencapai nisab. Karena tidak mencapai nisab, maka dia tidak lagi terkena kewajiban zakat. Tapi selagi masih mencapai kewajiban zakat, maka dia tetap wajib dibayarkan. Jadi memang harta yang disimpan itu bisa terkurangi dengan zakat. Jadi terus dia gitu. Nah, itu kalau terkait dengan zakat. Jadi zakat ini karena berkaitan dengan harta, jadi objeknya itu Pak, selagi masih ada hartanya dan mencapai nisab, maka terkena kewajiban zakat. Jadi dia melihat kepada objeknya. Nah, nanti misalnya kayak zakat pertanian. Selagi panen kena zakat, panen kena zakat. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah kewajibannya pada hari di mana dia dipanen. Maka setiap ada panen kena, setiap ada panen kena. Dengan syarat dia mencapai nisab juga. Jadi zakat itu adalah kewajiban yang sifatnya berkaitan dengan objek, berkaitan dengan harta. Makanya zakat itu adalah ibadah maliyah. Zakat mal ini adalah ibadah yang sifatnya dominan harta. Dominan harta. Maka oleh karena itu zakat itu lebih besar lebih kuat kepada ibadah maliyah. Ibadah ini kan ada terbagi-bagi ya. Ada ibadah yang sifatnya badaniyah, badan. Ini kalau badan kita yang dominan seperti sholat. Sholat itu lebih kepada badan. Makanya sholat ini tidak bisa diwakilkan karena fisik, ibadah fisik. Beda zakat tadi. Zakat boleh kita wakilkan karena dia mal. Makanya kita nggak bisa bayar zakat, boleh kita wakilkan kepada orang. Tolong membayarkan zakat saya, itu boleh. Jadi zakat itu boleh diwakilkan. Beda dengan sholat nggak bisa. Nggak bisa. Tolong dulu wakili saya sholat misalnya, nanti saya bayar kasih duit, nggak bisa. Memang harus dia yang sholat. Selagi dia masih mampu, maka dia yang wajib melaksanakan sholat. Tapi kalau zakat boleh dia wakilkan kepada orang pembayarannya dalam menunaikan. Nah, ini terkait dengan masalah zakat. Tapi kalau berkaitan dengan masalah nafkah, jadi zakat itu wajib. Nah, nafkah ini juga wajib. Nah, wajibnya berupa apa? Pertama berupa ta'am, makanan. Berupa makanan. Karena itu merupakan kebutuhan pokok. Nah, maka seorang suami wajib memberikan makan kepada istri. Seorang ayah wajib memberikan makan kepada anak. Itu kewajibannya.
Jadi tidak boleh dia melalaikan dengan sengaja. Nah, kalau dia sengaja melalaikan maka dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Kemudian juga selain daripada makanan, wal kiswah, pakaian. Jadi harus dia memberikan pakaian. Jadi makanan, pakaian, wasakna, tempat tinggal. Ini merupakan kebutuhan primer, kebutuhan utama, yaitu makan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Itu yang diwajibkan oleh syariat. Maka disebutkan bahwa tidak memberikan nafkah itu adalah dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dosa yang tidak diampuni dengan beristighfar. Jadi dosa ini tidak diampuni dengan beristighfar kepada Allah. Biasanya kan dosa kalau kita beristighfar, taubat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita punya dosa, punya salah, maka bertaubat kepada Allah, beristighfar, maka Allah Maha Pengampun. Apalagi kalau taubatnya adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apalagi kalau taubatnya disertai dengan penyesalan yang mendalam, disertai dengan rasa betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi ingin mengulangi perbuatannya tersebut. Apalagi disertai dengan air mata penyesalan, misalnya air mata di mana dia betul-betul takut kepada Allah, di mana dia betul-betul menyesal, dia betul-betul dia ya Allah astagfirullahalazim, dia intinya taubatan nasuha, maka Allah Maha Pengampun. Itu kalau dosa terkait dengan Allah. Kalau dosa terkait dengan manusia, ada hak orang terambil, maka dia harus mengembalikan dulu, baru dia bertaubat kepada Allah. Dan kalau ada hak orang tidak dia berikan, tidak dia kembalikan, dia bertaubat kepada Allah, dosanya tidak akan diampunkan. Jadi kalau dia punya hutang, ya Allah ampunkan dosa saya, hutang saya banyak, itu tidak bisa. Bayar hutang dulu baru minta ampun kepada Allah. Nah, kenapa? Karena hutang ini berkaitan dengan hak anak Adam. Jadi kalau dosa itu terkait dengan hak anak Adam, maka harus diselesaikan dulu dengan yang bersangkutan, barulah kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia berutang kan dari bayar kan, itu orang kita relakan. Dia nggak tobat sama Allah. Apakah itu berdosa juga terhadap Allah? Karena sudah melanggar juga kan tak boleh seperti itu. Jadi dia lakukan dengan manusia memang sudah dimaafkan, direlakan. Nah Allah kan kalau dia tak tobat, ya karena hutang ini dosanya berkaitan dengan manusia. Jadi artinya apa? Bahwa dia tuh dianggap berdosa itu karena dia tidak menjalankan kewajibannya terhadap sesama manusia. Nah kalau yang bersangkutan sudah mengikhlaskan, berarti dosa itu tidak ada lagi, Pak. dosa kepada Allah tak lagi, karena dia kan melakukan kesalahan juga, melanggar kepada Allah. Aku bayar tapi dia tak bayar, cuma dia minta direlakan, diikhlaskan. Tapi tentu Allah dilanggar juga, apakah berdosa juga, apakah harus tobat ya? Ya, karena di sini hak adami namanya, Pak, hak anak Adam. Jadi karena yang bersangkutan itu sudah ikhlas, maka dosa itu sudah dianggap tidak ada lagi. Jadi dosanya itu melanggar apa yang berkaitan dengan hak anak Adam, bukan hak Allah di situ, Pak. Nah juga dengan kajian seperti itu kan, kita udah minta maaf sama orangnya, tapi kita tidak tobat dan tidak ampun kepada Allah, karena itu melanggar, tetap juga kita berdosa. Itu pernah juga dengan Kalau secara hak hutang ini itu bukan hak Allah. Nanti ada lagi hutang hak Allah, seperti hutang berkaitan dengan nazar. Nah, kalau nazar itu hutang berkaitan dengan hak Allah. Kalau hutang berkaitan dengan anak Adam, itu
Kalau yang bersangkutan sudah memaafkan, maka dosa itu tidak dianggap lagi ada. Kalau masalah dia dengan Allah itu, kalau kan begini, dosa itu kalau berkaitan dengan Allah maka kita kembali kepada Allah. Kalau berkaitan dengan anak Adam, maka yang bersangkutan itu yang punya hak. Makanya dalam fikih hukuman, kalau dia mengambil mengambil harta orang, dia mencuri. Nah, yang bersangkutan ini sudah mengikhlaskan, maka dia tidak dihukum lagi. Jadi dia mencuri ini, karena dia yang dicuri hartanya ini mengikhlaskan, maka dia tidak lagi dihukum. Nah, jadi kenapa? Karena ini hak anak Adam. Jadi nanti misalnya nih dia sudah dibebaskan oleh yang bersangkutan, maka tidak ada lagi yang menuntut, Pak. Tidak ada yang menuntut. Dimaafkan oleh yang bersangkutan sehingga selesai gitu. Nah, Allah menuntut dia karena terkait dengan hak anak Adam tadi, gitu, Pak. Nah, tapi tentu ya melalaikan kewajiban terhadap anak Adam itu adalah juga merupakan dosa kepada Allah, gitu. Nah, kenapa? Karena Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi melalaikan kewajiban terhadap anak Adam itu juga berdosa kepada Allah. Dari segi dosanya mana? Dari segi dosanya bahwa tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia kemudian melakukan kebaikan atau menyelesaikan kewajibannya, berarti kan sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya dia menyelesaikan hutangnya, berarti dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kalau seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ya dia melalaikan nih, tapi diikhlaskan, mungkin bentuk dosanya dosa melalaikan gitu. Dosa dia melalaikan gitu. Tapi terkait dengan hak anak Adam yang bersangkutan itu sudah selesai. Makanya disebutkan orang yang sudah membebaskan piutangnya, maka disebutkan dia selamat di akhirat. Misalnya ada yang meninggal nih berhutang, dia tidak bayar hutang. Mestinya kan kalau meninggal bawa hutang itu kan menjadi sebab dia belum diberikan amalnya, jadi dia tergadai. Al-mar'u marhunun bidaini, seseorang itu, orang yang meninggal tergadai dengan hutangnya. Nah, tapi kalau orang yang memberi piutang tadi sudah mengikhlaskan, berarti tidak lagi itu, Pak. Makanya kan mayat itu biasanya sebelum dibawa, maka ditanya para ini kan, apakah ini punya hutang. Nanti kalau ada hutangnya silahkan disampaikan kepada ahli waris, gitu kan. Nah itu, Pak, kalau misalnya nih kita punya piutang kepada si mayit, jadi ada orang meninggal, yang meninggal ini punya hutang ke kita, tapi keluarganya tidak tahu gitu. Lalu kemudian kita ingin menuntutnya, menuntut kepada keluarga, kasih tahu. Yang kedua, kalau kita ingin mengikhlaskan, boleh juga. Sehingga kita tidak perlu, kalau mengikhlaskan itu boleh dua. Boleh kita beritahu kepada keluarga, ini si fulan ini punya hutang, ini saya sudah ikhlaskan. Boleh. Boleh juga si fulan ini punya hutang, saya ikhlaskan. Boleh juga tanpa memberitahu. Jadi hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah saya ikhlaskan. Itu boleh juga. Jadi boleh memberitahu, boleh juga tidak.
Nah, kalau kita tidak memberitahu, tiba-tiba ahli warisnya datang membayar utangnya itu. Nah, itu boleh tidak diterima gitu. Nah, kan gitu Pak. Kan kita sudah ikhlaskan nih. Sudah diikhlaskan, tapi tiba-tiba datang membayar gitu. Nah, secara ini boleh diterima. Karena sesuatu pemberian itu, suatu pemberian sebelum ada qabul itu boleh kita ambil lagi, Pak. Misalnya saya memberi, ada orang pakai ini, saya pakai sendal saya misalnya kan. Nah, saya bilang dalam hati, dah saya hibahkan ke dia gitu. Tiba-tiba suatu hari dia balikkan gitu. Boleh tidak saya ambil lagi gitu. Kan ada dalam hadis itu, siapa yang memberi kemudian mengambil lagi sama dengan seperti anjing menjilat ludahnya kembali. Nah, ini saya udah niat beri gitu. Dah saya berikan aja lah, saya ikhlaskan. Nah, tiba-tiba dia balikkan gitu. Apakah itu boleh saya ambil lagi? Boleh, Pak. Nggak masuk dalam larangan itu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan tidak boleh diambil lagi ketika sudah terjadi ijab qabul. Ini sendal ini saya kasih ya, oke, saya terima. Nah, itu nggak boleh lagi diambil lagi. Nggak jadilah ya, saya ambil lagi lah. Nah, itu yang dimaksud. Nah, tapi kalau ini sendal saya kasih, dia nggak ada qabul gitu, nggak ada dia menerima. Dan nggak jadi saya ambil lagi, itu boleh. Makanya dalam hibah itu kalau ada yang memberikan hibah, cepat-cepat qabul gitu. Ini saya kasih, ya saya terima gitu. Jangan lambat, karena kalau lambat yang memberi bilang enggak jadi, itu tidak masalah gitu. Kalau itu mungkin apa ya, Pak? Mungkin biar tidak melakukan ini gitu, tidak melakukan perbuatan yang buruk gitu. Karena dia kan dosa ini kalau tidak ada hukumannya itu biasanya agak tidak takut orang. Nah, tapi kalau misalnya langsung nampak hukumannya itu agak takut orang itu. Nah, makanya ya betul Pak, korupsi hukuman mati. Ya, ini dituntut nih, atau tidak usahlah hukuman mati, miskinkan misalnya. Jadi semua asetnya diambil. Tapi kalau menjarah tidak boleh juga ya. Cuman mungkin karena hukuman tidak kuat, ya jadi rakyat menjadi marah gitu. Dia memang sepertinya masyarakat sudah apa namanya nih, sudah marah betul. Ya sudah kesal gitu dengan kebijakan-kebijakan. Disuruh efisiensi tapi pejabat gajinya naik, kan itu masalah itu. Jadi efisiensi ini yang lemah gitu. Makanya kesal gitu. Jadi apa yang kita saksikan pada hari ini sebenarnya adalah luapan dari kemarahan, kekesalan karena mungkin ada ketidakadilan dan adanya kezaliman, ketidakjelasan itu. Jadi memang kalau perbuatan itu ada dosanya langsung Pak, itu orang takut. Dan salah satu umat Nabi Muhammad ini dikasihani oleh Allah, dosa itu tidak langsung dihukum di dunia. Maksudnya tidak langsung nampak gitu, walaupun hukumannya ada, tapi tidak nampak. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu dilarang menangkap ikan hari Sabtu, dilanggar, itu pulang jadi monyet. Jadi nggak berani melakukannya lagi yang lain gitu. Coba kalau kita misalnya pergi ke kantor korupsi misalnya, pulang jadi monyet, itu masih mau nggak gitu korupsi? Jadi apa namanya, perbuatan dosa ini kalau tidak langsung nampak hukumannya, maka kadang-kadang orang tidak
terlalu begitu mengindahkan. Tapi orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melihat dari segi hukumannya, tapi dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada bahwa sesuatu yang sudah diberikan, kalau sudah dikabul maka tidak boleh kembali lagi. Maka hutang tadi itu Pak, kalau sudah misalnya ini hutang kamu saya sudah ikhlaskan misalnya, dia bilang oke, terima kasih ya, itu tidak boleh lagi itu Pak, balik lagi, karena kita sudah memberitahu dia. Beda lagi kalau hanya terbesit dalam hati, udah saya udah ikhlaskan hutangnya kepada saya, tiba-tiba besok dia datang membayar gitu, maka itu boleh kita ambil lagi, karena kita belum melafazkan untuk memberikan kepadanya. Nah, kemudian terkait dengan masalah nafkah, ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib. Nah, makanya kemudian Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah menanggung daripada perempuan yang merupakan istrinya. Jadi nafkah itu adalah kewajiban suami. Jadi dia yang berdosa kalau tidak memberikan, tidak menunaikan. Maka oleh karena itu, kenapa misalnya dalam kewarisan, dalam ilmu waris, laki-laki 2 kali dibanding perempuan? Karena memang secara kewajiban dalam syariat laki-laki lebih berat masalah harta. Pertama, dalam pernikahan yang harus memberikan mahar adalah laki-laki. Jadi laki-laki wajib dia memberikan mahar kepada perempuan. Yang kedua, kalau sudah menikah, itu semua tanggung jawab terkait dengan masalah nafkah itu kepada suami. Istri tidak ada. Istri itu hanya dia menerima saja. Jadi sebenarnya istri itu tidak ada kewajiban masalah nafkah. Tapi kalau istri mau bekerja, mau membantu ekonomi keluarga, itu boleh. Tapi dia tidak wajib, tidak ada kewajiban. Makanya ketika misalnya seorang istri bekerja, dia mencari nafkah juga, maka pertama itu harus izin suaminya, karena dia tidak wajib. Yang wajib itu adalah suami. Walaupun dalam kehidupan kita saat sekarang ini kita lihat ya, karena mungkin pekerjaan sudah banyak, ada pekerjaan kantor, pekerjaan mengajar, itu bisa dilaksanakan oleh perempuan juga, sehingga banyak perempuan yang bekerja juga. Tapi dari segi nafkah, bahwa perempuan tidak wajib dia memberikan nafkah, dia menerima. Yang wajib itu adalah laki-laki. Nah, ini dari mana ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan bahwa liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi memang seorang suami itu berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Dia berusaha bekerja, mencari rezeki, habis itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi seorang istri juga harus melihat kemampuan suami gitu. Jangan misalnya kemampuannya makan ayam, dia maunya makan daging misalnya. Itu tidak membebani suaminya lebih daripada kemampuan. Jadi nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan selera istri, bukan. Nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Jadi disinilah rumah tangga itu perlu ada kesepahaman. Gimana tuh? Itu dibuang Pak, suami model begitu dibuang. Nah, maksudnya ya istri yang kerja, suami tidak kerja minta rokok pula.
Jadi gini Pak, ketika suami tidak memberikan nafkah, ketika suami tidak memberikan nafkah, itu secara syariat menjadi sebab kebolehan istri minta cerai. Nah, kenapa? Karena tadi kan nafkah itu adalah kewajiban suami. Nah, berarti ketika seorang suami tidak memberikan kewajiban, tidak menunaikan kewajiban, maka istri boleh minta cerai. Cerai itu kan tidak boleh, maksudnya tuh cerai itu sangat dibenci, sesuatu yang dilarang kalau sebisa mungkin. Tapi hal yang membolehkan seseorang untuk bercerai disebabkan karena salah satu tidak menunaikan kewajiban. Nah, berarti kalau suami tidak menjalankan nafkah, tidak melaksanakan nafkah, udahlah tidak melaksanakan nafkah, habis itu dia membebankan pula. Nah, itu dah. Jadi boleh seorang istri minta cerai gitu. Tapi kalau misalnya begini Pak, istri bekerja, suami di rumah, dia bantu-bantu, ya kan? Istrinya ikhlas gitu. Memang dia tidak wajib, tapi dia ikhlas karena mungkin suaminya baik, ya kan? Dia sudah berusaha mencari pekerjaan, belum juga dapat. Habis itu dia membantu merawat anak, membantu pekerjaan. Istrinya ikhlas. Istrinya ikhlas dan suaminya membantu dia, menolong dia. Itu boleh saja. Jadi seorang perempuan yang ikhlas untuk tidak mengambil haknya gitu. Nah, itu boleh Pak, kalau dia ikhlas. Tapi kalau seperti tadi dalam minta rokok, minta ini, ya itu payah juga istrinya mau ikhlas itu. Ya, intinya nafkah itu adalah kewajiban dia, gitu Pak. Nah, berarti kesalahan dia kalau tidak mencari nafkah. Makanya kan dalam Islam itu kewajiban mencari nafkah itu adalah wajib, terutama yang punya tanggungan. Jadi memang wajib, berdosa dia kalau tidak melakukan itu. Nah, itu pertama. Tapi yang pertama tadi bahwa sesuai dengan kemampuan. Hari ini kadang-kadang juga istri itu nafkah sesuai seleranya, bukan sesuai kemampuan suami. Ya, kalau di sini kan dalam Al-Qur'an liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau dia punya kemampuan, maka dia memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dia punya kemampuan, maka dia memberi sesuai dengan kebutuhan. Makanya pernah itu istri Abu Sufyan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini agak kedekut, piliak, pelit. Jadi kata istrinya, "Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Dia memberi nafkah kepadaku dan anakku enggak cukup gitu. Faqala, maka Nabi SAW berkata, "Khudhi ma yakfik wa waladika bil ma'ruf." Ya, ambil aja kata Nabi SAW. Ambil yang mencukupi kamu dan mencukupi anakmu. Jadi kalau suami piliak, pelit, itu boleh istri ngambil uang dari kantongnya enggak dikasih tahu. Tapi kalau pelit tidak mencukupi. Tapi kalau suami sudah mencukupi, sudah dermawan, tidak boleh, harus ngasih tahu. Tapi kalau tidak tercukupi kebutuhannya, maka dia boleh dia ngambil. Itu kalau tidak tercukupi. Tapi kalau sudah tercukupi, apalagi ATM dia yang megang kan, nah itu sudah selesai. Tidak boleh lagi mengambil lebih daripada kebutuhan pokoknya. Kalau dia ingin, maka dia harus memberitahu gitu. Nah, jadi sebenarnya Islam itu indah sebenarnya. Dia mengatur dari semua aspek. Jadi dan walaupun sudah ditentukan ini kewajiban, tapi di situ tetap ada tenggang rasa gitu. Ya seperti tadi bahwa nafkah itu kewajiban suami, tapi ternyata ada yang menikah, suaminya belum bekerja, istri sudah bekerja dengan bagus, istrinya ikhlas
menafkahi suaminya, tidak ada masalah. Nah, itu menjadi tambahan pahala bagi seorang istri gitu. Tapi jangan pula suami yang dinafkahi melunjak pula gitu. Udah dinafkahi minta pula macam-macam. Nah, itu terbalik. Tapi dalam Islam ya kalau istrinya ikhlas boleh-boleh saja. Dan yang pasti bahwa walaupun istri bekerja, jangan sampai dia merendahkan suami. Sering juga hari ini karena istri pekerjaannya lebih bagus dari suami, hanya suami direndahkan. Nah, ada berita kemarin beberapa perempuan lulus P3K menceraikan suaminya. Akan gawat itu. Gara-gara dia dapat pekerjaan, suami diceraikan. Nauzubillah. Jadi kita tetap berusaha berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai dengan hawa kita, tapi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.